Teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Pengamen. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Asep, seorang pemuda dari sebuah kampung kecil di pinggiran kota, menjalani kehidupan yang sederhana dan mandiri. Setiap hari, ia memulai rutinitas paginya dengan persiapan singkat. Sebuah gitar tua yang telah menemaninya selama beberapa tahun terakhir, dan tas kecil yang selalu tersandang di pundaknya. Bukan untuk pergi ke kantor atau sekolah seperti kebanyakan orang lain seusianya, tapi untuk bekerja sebagai pengamen jalanan di perempatan lampu merah yang ramai di tengah kota, sekitar 15 km dari rumahnya. Keputusan untuk menjadi pengamen bukan tanpa alasan. Sejak lulus SMA, Asep tidak kunjung melanjutkan pendidikan seperti keinginan orang tuanya. Meski begitu, bukan karena ia tidak mampu atau tidak memiliki bakat untuk melanjutkan kuliah, melainkan ia merasa bahwa menjadi pengamen memberinya kebebasan, sekaligus penghasilan yang cukup untuk menghidupi dirinya dan membantu sedikit kebutuhan keluarganya. Baginya, mengamen bukan sekedar pekerjaan, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Setiap harinya, Asep berhasil mengumpulkan cukup uang untuk kebutuhan pribadi, bahkan untuk sedikit menabung. Namun, akhir-akhir ini, kegelisahan mulai merayapi hatinya. Orang tua Asep, terutama ibunya, kerap mengutarakan harapan agar Asep melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mereka berpikir bahwa kuliah akan memberikan masa depan yang lebih baik bagi Asep, menjauhkannya dari kerasnya hidup di jalanan. Setiap kali pulang larut malam dan menemukan ibunya menunggu di ruang depan, Asep selalu mendengar nasihat yang sama. "Nak, pikirkan lagi tentang masa depanmu. Ibu dan bapak ingin kamu kuliah dan punya pekerjaan yang layak. Kami tidak ingin kamu terus-terusan begini di jalanan setiap harinya." Di satu sisi, Asep tahu bahwa orang tuanya hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Ia memahami bahwa di mata mereka pendidikan adalah pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Namun di sisi lain, ia merasa bahwa mengamen adalah jalan yang telah ia pilih dan ia jalani dengan sepenuh hati. Penghasilannya sebagai pengamen cukup stabil, bahkan terkadang lebih dari cukup. Bayangan untuk kembali duduk di bangku kuliah, menghabiskan waktu berjam-jam di kelas, dan menjalani kehidupan kampus yang penuh tugas dan ujian terasa berat di pikirannya. Suatu pagi, di tengah kebimbangannya, Asep melaju dengan motornya menuju ke kota. Pikiran tentang kuliah terus menghantuinya sepanjang jalan. Baginya, memutuskan untuk melanjutkan pendidikan berarti mengorbankan penghasilannya yang telah ia banggakan selama ini. "Kalau aku kuliah, pasti penghasilan mengamen ini akan berkurang," gumamnya pelan sambil meremas stang motornya lebih erat. Sesampainya di perempatan tempat ia biasa mengamen, Asep melihat pemandangan yang sudah tidak asing baginya. Lampu merah, kendaraan yang berhenti, wajah-wajah pengendara yang kadang memberi senyum, kadang mengabaikannya. Di sini, ia merasa hidup. Setiap lagu yang ia nyanyikan, setiap rupiah yang diberikan oleh para pengendara, seolah menjadi bukti bahwa ia bisa hidup mandiri tanpa harus terikat pada rutinitas pendidikan normal. Namun, pikiran tentang masa depan terus menghantui. Ia teringat ucapan ibunya yang penuh harapan, tetapi juga tersirat rasa khawatir yang dalam. Hatinya berbisik bahwa mungkin saja ada jalan yang lebih baik di luar sana,
jalan yang bisa membawanya jauh dari kerasnya kehidupan jalanan. Menjelang malam, setelah seharian mengamen, Asep berkemas untuk pulang. Lampu-lampu kota mulai memudar ketika ia kembali mengendarai motor menuju kampungnya. Jalan pulang yang membentang luas dan sepi terasa berbeda ketika malam hari. Bulak persawahan yang harus ia lalui itu seakan berubah wajah. Dari hamparan hijau yang tenang menjadi lorong panjang yang gelap dan sunyi. Sesekali, Asep menoleh ke arah sawah. Tempat suara angin dan gemerisik dedaunan menjadi satu-satunya teman dalam keheningan. Malam itu, pikiran tentang kuliah dan masa depan kembali memenuhi benaknya. Ia merasa terombang-ambing antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Apa aku benar-benar harus kuliah? Apa hasil dari mengamen ini tidak cukup? Bisiknya pelan sambil memandangi langit yang gelap. Setelah melintasi perempatan kota dan memasuki jalan persawahan yang gelap, ia memutuskan untuk berhenti sejenak di pinggir jalan. Ia mematikan motornya dan berdiri di tengah keheningan malam, memandangi hamparan sawah yang luas dan langit malam yang dihiasi bintang-bintang. Di saat-saat seperti ini, ia berharap bisa menemukan jawaban untuk kebimbangan yang menghantuinya. Angin malam berhembus pelan, membuatnya merasa semakin kecil di tengah kesunyian alam. Ia merenung, memikirkan impian orang tuanya yang ingin ia kuliah dan masa depan yang lebih baik. Namun hatinya tetap bimbang, tidak mampu memutuskan antara memenuhi harapan orang tuanya atau melanjutkan hidup yang ia pilih. Di tengah kebimbangan itu, Asep melanjutkan perjalanan pulangnya, mencoba membuang jauh-jauh perasaan ragu yang terus menyergapnya. Jalan persawahan yang gelap dan sunyi seolah menjadi saksi atas pergulatan batinnya, membawa Asep menuju peristiwa yang akan mengubah pandangannya selamanya. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Asep mengendarai motornya melintasi jalan bulak di tengah sawah yang sepi, hanya ditemani cahaya bulan yang samar-samar menembus gelap. Jalanan di bulak itu adalah jalur satu-satunya menuju kampungnya. Jalur yang sudah biasa ia lalui setiap malam selepas mengamen. Bagi Asep, bulak adalah bagian dari rutinitasnya. Bagian dari perjalanan pulang yang sunyi dan sedikit mencekam, namun tidak pernah benar-benar menakutkan. Namun malam itu berbeda. Mesin motornya menderu pelan, menembus keheningan. Suara gemerisik dedaunan dan desiran angin di tengah sawah terasa lebih mengusik dari biasanya. Beberapa kali, Asep melirik ke sisi kanan dan kirinya hanya untuk memastikan dirinya tetap sendirian. Jalanan yang panjang dan lurus seolah tidak ada ujungnya, seperti menyambutnya dengan kesunyian yang semakin lama semakin pekat. Ia berusaha memfokuskan pandangannya ke depan. Namun, entah mengapa, perasaan tidak nyaman terus merambati tubuhnya. Sesekali ia menelan ludah mencoba menenangkan diri. "Ah, cuma perasaanku saja," gumamnya, mencoba mengabaikan kecemasan yang mulai muncul. Asep mencoba bernyanyi pelan, berharap ia bisa menenangkan pikirannya. Tapi suaranya terdengar kecil dan hilang begitu saja dalam gelapnya malam. Saat itulah yang aneh mulai terjadi. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang bergerak di tengah jalan. Awalnya ia mengira itu hanyalah bayangan pepohonan yang bergoyang, terkena hembusan angin. Namun semakin dekat, semakin jelas bahwa itu bukan hanya bayangan. Sesosok tubuh putih terlihat melompat-lompat, mendekat ke arahnya dengan gerakan yang tidak biasa, membuat bulu kuduknya meremang seketika. Asep memperlambat laju motornya. Matanya menatap tidak berkedip pada sosok tersebut. Apa itu? Pocong? Pikirnya dalam hati, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok itu, yang sekarang jelas merupakan pocong, bergerak semakin cepat seolah mengusirnya. Panik, Asep segera memutar gas,
mencoba melaju secepat mungkin untuk menjauhi sosok tersebut. Namun semakin cepat ia melaju, semakin cepat pula pocong itu melompat ke arahnya. Suara lompatannya menggema di tengah kesunyian, membuatnya semakin takut. "Ya Tuhan, jangan di sini, jangan sekarang," desah Asep dengan suara gemetar. Asep melirik ke belakang sekilas, berharap bahwa sosok itu hilang. Namun pocong itu tetap ada di sana, melompat dengan kecepatan yang mustahil dikejar oleh makhluk biasa. Rasa takut yang ia rasakan begitu nyata, memeras semua keberanian yang selama ini ia miliki. Ia mencoba menghindari pandangannya dari pocong tersebut, memfokuskan matanya ke jalan. Namun, perasaan mencekam itu tidak kunjung hilang. Detak jantungnya semakin cepat, nafasnya mulai memburu. Ia tidak pernah merasa ketakutan seperti ini sebelumnya. Keberanian yang biasanya menemani malam-malamnya kini seolah lenyap. Tidak ada satupun manusia lain di sekitar yang bisa menolongnya. Asep hanya bisa berharap bahwa jalan bulak ini segera berakhir. Namun semakin ia mencoba melaju, semakin terasa bahwa jalanan ini seolah memanjang tanpa akhir. Lompatan pocong itu semakin dekat, hanya beberapa meter di belakangnya. Dalam kondisi panik dan kebingungan, Asep mencoba untuk menambah kecepatan. Namun di saat itulah, mesin motornya tiba-tiba tersendat, seperti ada sesuatu yang menahan laju kendaraannya. "Jangan mati sekarang, jangan mati sekarang," ucapnya putus asa, sambil mencoba menyalakan motor yang tiba-tiba melambat. Namun motornya benar-benar mati. Di tengah kegelapan bulak yang sunyi, suara detik-detik keheningan terasa semakin mencekam. Asep segera turun dari motor, bersiap untuk melarikan diri dengan berjalan kaki. Namun sebelum ia sempat mengambil langkah pertama, sosok pocong itu sudah berdiri di depannya, hanya beberapa langkah jauhnya. Matanya yang kosong dan wajahnya yang pucat menatapnya tanpa ekspresi. Namun aura mencekamnya begitu terasa, membuat Asep tidak bisa bergerak sedikit pun. Dengan tangan gemetar, Asep mencoba melangkah mundur, namun tubuhnya seolah terkunci di tempat. Ia ingin berteriak, namun suaranya hilang tertahan di tenggorokan. Kakinya lemas, seolah semua tenaga tersedot oleh rasa takut yang luar biasa. Pocong itu semakin mendekat. Lompatannya pelan namun pasti, membuat Asep hanya bisa berdiri terpaku dengan tubuh gemetar. Saat itu, semua ingatan dan rasa bersalah mulai muncul di benaknya. Ia teringat akan semua keputusan yang diambilnya, kegagalannya memenuhi harapan orang tua, dan segala rasa bimbang yang selama ini menghantui pikirannya. Seolah pocong itu bukan hanya sekedar sosok menyeramkan, tapi juga perwujudan dari rasa takut dan penyesalan yang selama ini ia abaikan. Ketika pocong itu semakin mendekat, pandangan Asep mulai kabur. Tubuhnya melemah dan dalam satu tarikan nafas yang panjang ia pun kehilangan kesadaran. Asep jatuh pingsan di tengah jalan bulak dengan motornya yang terguling dan tercebur ke sawah. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menggantikan gelapnya malam dengan semburat warna oranye dan merah muda yang membelah langit. Para petani sudah bersiap-siap untuk pergi ke sawah, mengayunkan cangkul dan membawa peralatan lain untuk memulai hari. Suasana pagi di kampung Asep selalu tenang dan damai. Namun, pagi itu terasa sedikit berbeda. Seorang petani tua bernama Pak Haji Sulaiman yang biasa melewati bulak sejak subuh menemukan pemandangan tidak biasa di tepi jalan. Pak Haji yang biasanya berjalan sambil menggumamkan doa-doa kecil langsung berhenti mengamati sosok yang terbaring di pinggir jalan. Tubuh Asep tergeletak tidak sadarkan diri dengan wajah pucat dan pakaian yang kusut. "Ya Tuhan, siapa ini?" gumam Pak Haji pelan, lalu melangkah mendekat. Pak Haji mengerutkan dahi ketika menyadari bahwa sosok tersebut
adalah Asep, anak muda yang dikenalnya sebagai pengamen di perempatan kota. Melihat keadaan Asep yang tidak bergerak, Pak Haji segera berteriak memanggil para petani lain yang kebetulan sedang melewati jalan tersebut. "Sini, ada orang pingsan!" teriaknya. Beberapa petani yang sedang melintas segera berlari menghampiri. Wajah mereka menunjukkan keheranan dan kekhawatiran ketika melihat Asep terbaring tidak berdaya di tepi jalan. Sementara motornya tampak terguling dan sebagian masuk ke dalam sawah dengan roda belakang yang masih sedikit tenggelam di air. Mereka semua berbisik-bisik, saling menebak-nebak apa yang terjadi pada Asep. "Ini Asep kan? Anak Pak Dirman?" tanya salah satu petani yang mengenali wajah Asep. "Iya, betul. Kasihan sekali. Pasti ada apa-apa semalam," jawab Pak Haji dengan nada serius. Seorang petani lain yang lebih muda segera berjongkok dan menggoyangkan bahu Asep dengan pelan, mencoba membangunkannya. "Sep, Asep, bangun," panggilnya. Namun Asep masih tidak memberikan respon. Wajahnya tetap pucat, sementara bibirnya tampak kering dan sedikit pecah-pecah. Para petani mulai merasa khawatir, namun mereka tidak ingin meninggalkan Asep begitu saja di tengah bulak. Akhirnya, beberapa dari mereka berinisiatif untuk mengangkat tubuh Asep dengan hati-hati. 2 orang petani memegang lengannya sementara yang lain membantu menyangga tubuhnya agar tetap tegak. Perlahan, mereka mengangkatnya dan membawanya menuju rumah Pak Haji yang tidak jauh dari situ. Pak Haji memutuskan untuk merawat Asep sementara hingga ia siuman dan bisa memberi penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di rumah Pak Haji, mereka membaringkan Asep di atas tikar. Pak Haji segera meminta istrinya Bu Siti untuk membawakan air hangat dan handuk basah. Dengan hati-hati, Bu Siti mengkompres wajah Asep yang pucat sambil terus berbisik pelan, seolah berharap bisikannya bisa membangunkan pemuda itu. Tidak lama kemudian, Asep mulai bergerak sedikit. Matanya tampak berusaha terbuka. Ia mengerjapkan mata, menatap langit-langit rumah Pak Haji yang tampak asing di matanya. Dengan perlahan, Asep mulai mengingat apa yang terjadi semalam. Sosok pocong yang mengejarnya, ketakutan yang mencekam, serta rasa panik yang membuatnya kehilangan kendali. Semua itu kembali membayangi pikirannya seperti mimpi buruk yang nyata. "Asep, kamu sudah sadar?" Suara Pak Haji terdengar lembut namun tegas membuat Asep menoleh. "Iya Pak Haji," jawab Asep dengan suara serak, sedikit bingung dengan situasi di sekitarnya. "Kamu ini kenapa, Nak? Kami menemukannya tadi di pinggir jalan bulak dengan motor terguling di sawah. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Pak Haji dengan nada penasaran namun penuh kekhawatiran. Asep hanya terdiam sejenak. Ia masih mencoba mengumpulkan keberanian untuk menceritakan apa yang dialaminya. Ia menelan ludah, menatap Pak Haji, lalu berkata dengan suara bergetar, "Pak, semalam saya dikejar pocong." Para petani yang masih berada di sekitar mereka seketika saling pandang. Beberapa di antaranya langsung berbisik-bisik, tampak setengah tidak percaya, namun sekaligus merinding mendengar cerita Asep. Pak Haji terdiam sejenak, lalu menatap Asep dengan pandangan serius. "Apa kamu yakin, Asep? Mungkin itu hanya perasaanmu saja, karena malam sudah larut dan kamu lelah?" Asep menggelengkan kepalanya dengan mantap. "Tidak, Pak. Saya jelas melihatnya. Pocong itu melompat-lompat mendekati saya, bahkan mengejar, sampai motor saya mati di tengah jalan. Saya terlalu ketakutan hingga akhirnya jatuh pingsan di sana." Para petani yang mendengarkan ceritanya langsung merasa bulu kuduknya berdiri. Salah seorang dari mereka berucap, "Sudah lama bulak itu memang terkenal angker, Pak Haji.
Beberapa orang juga pernah cerita melihat hal-hal aneh di sana, tapi baru kali ini ada yang sampai pingsan. Pak Haji mengangguk tanpa berpikir dalam-dalam. Ia kemudian menepuk bahu Asep berusaha menenangkan pemuda yang masih terlihat syok itu. Sudahlah, yang penting sekarang kamu sudah selamat, Sep. Mungkin lain kali, kalau sudah larut lebih baik kamu tidak usah melewati bulak itu sendirian. Asep mengangguk pelan, menyetujui saran Pak Haji. Dalam hatinya, ia bersyukur masih selamat dari kejadian yang begitu mencekam itu. Pengalaman malam itu akan terus menghantuinya, menjadi bayangan yang tidak akan ia lupakan. Ia tahu, bulak itu kini bukan lagi sekedar jalan biasa baginya. Jalan yang dulu ia lewati dengan tenang, kini menjadi simbol dari ketakutan yang nyata. Sejak malam mencekam itu, kehidupan Asep berubah. Meski peristiwa di bulak sudah berlalu, bayangan pocong yang melompat-lompat ke arahnya tetap menghantui pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, sosok itu muncul kembali, lengkap dengan wajah pucat dan kain kafan yang melilit tubuhnya. Bahkan di siang hari rasa takut itu masih terasa menggantung di benaknya. Kabar tentang kejadian yang dialaminya segera menyebar di kampung. Hampir setiap orang yang ditemuinya seolah ingin mendengar langsung ceritanya. Seolah cerita itu adalah legenda baru yang beredar dari mulut ke mulut, mempertegas angkernya bulak di kampung mereka. Suatu siang, saat Asep duduk di beranda rumah bersama teman-temannya yang datang berkunjung, ia terdiam dalam lamunannya. Teman-temannya yang sebagian besar adalah pemuda kampung mencoba menghidupkan suasana dengan obrolan ringan. Namun, Asep tetap tampak gelisah. Salah satu dari mereka, Udin, yang paling penasaran, akhirnya memulai percakapan yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Asep, jadi kamu benar-benar lihat pocong itu? Tanya Udin dengan nada bergetar seolah merasakan ketakutan yang sama. Asep hanya mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri sebelum berbicara. Iya, Din, pocong itu benar-benar mengejarku. Aku belum pernah merasakan ketakutan seperti itu sebelumnya, jawabnya lirih. Para pemuda yang mendengarnya tampak saling pandang. Sebagian dari mereka tampak merinding. Cerita tentang bulak memang sudah lama beredar di kampung mereka. Namun Asep adalah satu-satunya yang mengalami kejadian itu langsung. Ketika mereka mendengar kesaksian Asep, rasa takut yang sudah lama mereka pendam kembali menyeruak. Kamu ingat betul wajahnya, Sep? Tanya Sulaiman, salah satu teman Asep yang penasaran sekaligus takut. Asep menghela nafas panjang, mengingat kembali wajah pucat pocong yang hanya berjarak beberapa meter darinya. Aku tidak akan lupa. Matanya kosong, wajahnya pucat, seolah-olah dia sedang menatap langsung ke dalam diriku, jawabnya dengan suara yang mulai bergetar. Teman-temannya mendengarkan dengan serius, membayangkan sosok pocong itu dalam benak mereka. Tidak ada seorang pun yang ingin membayangkan dirinya ada di posisi Asep saat itu. Kalau aku jadi kamu, Sep, pasti sudah pingsan dari awal, ujar Udin sambil bergidik. Mencoba bercanda namun raut wajahnya tetap menunjukkan ketakutan. Asep tersenyum kecil, namun senyum itu tampak terpaksa. Kenyataannya ia masih merasa takut setiap kali melewati bulak itu. Meskipun sekarang ia memilih jam yang lebih sore saat pulang menghindari malam larut seperti biasanya. Namun rasa takut itu terus membekas, mengusik ketenangannya, bahkan di rumah sendiri. Pak Haji pernah bilang, mungkin ada baiknya kalau aku tidak usah pulang lewat bulak lagi. Tapi itu kan satu-satunya jalan, kecuali aku memutar jauh, ucap Asep dengan nada frustasi. Teman-temannya saling pandang, menyadari betapa sulit situasi yang dihadapi oleh Asep. Mereka memahami bahwa pekerjaan mengamen di kota adalah sumber pendapatan utama Asep. Dan kembali ke rumah, melewati bulak di malam hari adalah rutinitas yang sulit dihindari. Kalau memang satu-satunya jalan,
Mungkin kita bisa usahakan jalan bareng kamu, Sep. Kita bisa temenin kamu pas pulang lewat Bulak itu, tawar Sulaiman dengan tulus. Asep mengangguk pelan, merasa sedikit lega dengan dukungan teman-temannya. Terima kasih teman-teman, aku sungguh merasa tidak sendiri sekarang, jawabnya dengan senyum kecil. Malam harinya, saat Asep berbaring di kamarnya, ia kembali memikirkan apa yang terjadi. Meskipun ia bersyukur memiliki teman-teman yang peduli, bayangan pocong itu tetap menghantui pikirannya, seolah memperingatkannya untuk tidak kembali ke Bulak itu. Meski begitu, Asep tahu ia tidak bisa terus menghindar. Bulak itu adalah jalan yang harus ia lewati, bagian dari kehidupannya yang sulit ia hindari. Seminggu berlalu, dan malam itu Asep memutuskan untuk memberanikan diri kembali melewati Bulak seperti biasanya. Sebelum berangkat, ia mengucap doa dalam hati, meminta perlindungan agar tidak ada kejadian serupa yang menimpanya lagi. Ia mengendarai motornya dengan hati-hati. Matanya fokus menatap jalan, mencoba mengabaikan kecemasan yang mulai merayap dalam hatinya. Saat tiba di tengah Bulak, suara angin yang menderu pelan mulai terdengar. Hawa dingin perlahan menyelimuti, membuat bulu kuduknya meremang. Asep mengatur nafas, mencoba menenangkan diri sambil mempercepat laju motornya. Malam itu, jalanan terlihat sunyi, namun ketenangan itu justru membuatnya semakin waspada. Sesekali, ia menoleh ke kiri dan kanan memastikan tidak ada sesuatu yang mengintainya. Asep berusaha mengendalikan rasa takutnya, meyakinkan dirinya bahwa kejadian malam itu hanya kebetulan. Namun dalam hatinya, ia merasa seolah ada yang mengawasinya, mengiringi setiap gerakannya dengan kehadiran yang tidak terlihat. Setibanya di ujung Bulak, Asep merasa lega. Ia menghela nafas panjang, merasa berhasil mengalahkan ketakutannya. Tapi sebelum ia sempat bersyukur, sekelebat bayangan putih kembali muncul di ujung jalan. Pocong itu berdiri diam, menatapnya dengan wajah yang sama, pucat kosong namun penuh ancaman. Asep terkejut, nafasnya tertahan. Kali ini, ia tidak mencoba melawan atau kabur, ia hanya menunduk membaca doa dalam hati, sambil menggenggam erat setang motornya. Dengan perlahan, pocong itu menghilang di balik bayang-bayang pohon seolah tidak ingin lagi mengusik Asep. Pagi harinya, saat matahari mulai terbit, Asep merasa yakin bahwa ia berhasil melewati ujian terberatnya. Meski pengalaman itu tak akan pernah hilang dari ingatannya, ia kini memiliki kekuatan untuk meneruskan hidupnya, menatap masa depan tanpa lagi dihantui ketakutan yang sama.